laba per itemnya, ya. Laba per itemnya bagaimana ditingkatkan, apa namanya, variannya itu bagaimana, intinya itu dengan biaya produksi 35.400.000 rupiah, bagaimana memaksimalkan semua laba item variannya. Nah, dari situ dibuat fitnessnya seperti ini dengan fungsi kendalanya ini, ya. Nah, dari situ ketemu fungsi fitnessnya. Nah, fungsi fitness yang sudah dianalisa ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, di algoritma optimasi atau di Swarm Intelligence, kita kenal dengan namanya ini sebagai fungsi fitness, ya. Kita sebut aja fitness, ya, misalkan, ya. Nah, fitness ini yang mau dioptimalkan, ya, yang mau dioptimasi, ya. Rumus ini yang mau dioptimasi, yang mau diminimalkan, yang mau atau dimaksimalkan. Kalau dalam apa namanya, kasusnya ini kan optimasi maksimal, ya, berarti, ya, maksimalkan labanya, ya. Meskipun jangan sampai ada batasnya tadi yang fungsi kendalanya tadi. Nah, ini dulu yang rekan-rekan perlu ketahui. Jadi ketika kita ingin menerapkan apa namanya, sebuah permasalahan kasus itu dengan algoritma optimasi dengan Swarm Intelligence, kita kudu ngerti dulu fungsi fitnessnya. Fungsi fitness yang mau kita optimalkan itu apa, ya. Hampir semua, ya, kalau saya bisa bilang, ya, sebenarnya apa namanya, ini baru teori sih, baru teori saya juga melakukan riset apa namanya, lanjutan, ya, untuk ini, ya. Sebenarnya hampir semua kasus data mining itu arahnya ke optimasi. Sebenarnya contoh aja misalkan clustering, ya. Clustering ini sebenarnya kalau kita optimasi, kita masalah clustering ini kita implementasikan, kita tembak dengan algoritma optimasi. Jadi nanti misalnya bunyi teorinya itu seperti ini, bagaimana meminimalkan kedekatan antar node, antar cluster. Kayak gitu, ya. Jadi sebenarnya hampir semua masalah apa namanya, data mining itu kasusnya itu optimasi, ya. Itu ini yang kalian harus kalian tahu dulu. Jadi fungsi fitness, fungsi objektif, fungsi tujuan ini yang mau kita cari dulu, kita mau minimalkan terlebih dahulu. Oke, itu, ya. Nah, ada fungsi objektif lain kalau kalian kasusnya lebih apa namanya, lebih kompleks, ya. Misalkan saya nemu sebuah kasus objektif seperti ini, saya ambil dari referensinya Swarm Intelligence for Machine Learning punya Pak Suyanto, IT Telkom Bandung, ya, ini, ya. Nah, ini apa namanya, kasus fungsi fitness, ya, yang ditunjukkan oleh Pak Suyanto, ya. Nah, misalkan kalau kita gambarkan ke dalam grafik 3D plot, ya, itu jadinya seperti ini, rekan-rekan. Ya, rekan-rekan bisa lihat ini 3D plotnya sampai seperti ini. Ya, kalian bisa lihat ada lembah, ada apa namanya, bukit, ya. Kalau misalkan bukit yang paling tinggi, ya, misalkan di sini, misalkan kehitungnya bukit yang paling tinggi di sini. Berarti ini adalah node maksimal, ya, node yang paling optimal, yang maksimalnya. Tapi kalau lembahnya di sini, ini yang paling deep, paling dalam, ini lembah yang lembah yang paling minimal, kalau dioptimasi yang paling minimal. Nah, tinggal kasusnya mau kalian apain, kalian mau buat maksimal dulu atau minimal dulu, itu yang pertama. Contohnya kalau misalkan dalam kalian nemu kasus, ya, kalian nemu kasus, saya ketemu kasus UMKM, kemudian alvarian tadi itu labanya sekian-sekian, kemudian jangan sampai lewat dari batas produksi, berarti itu kan maksimal, labanya kita maksimalkan. Tapi kalau misalkan dari situ nanti udah pendistribusian barang-barangnya ke jalan-jalan, ke tempat-tempat lewat pakai mobil, pakai motor, itu kan berarti makan waktu, makan bensin, berarti itu udah optimalnya yang diminimalkan. Ya, jadi kita lihat dulu juga mau dimaksimalkan atau diminimalkan, itu yang mau dioptimasi, ya. Nah, kembali lagi yang dioptimasi apa? Ini adalah yang dioptimasi adalah fungsi fitnessnya, ya, fungsi objektif, fungsi tujuannya. Nah, itu yang rekan-rekan perlu tahu. Ini yang perlu kita cari dulu. Mau nggak mau memang kita harus belajar matematika, ya. Kalkulus, statistika, ya, memang mambu-mambu sing ongko-ongko kayak gitu memang harus kita pelajari. Makanya saya sampai kalau dulu, ya, di kelas semester, karena memang saya pegang kelasnya Mas Bay ini beberapa semester, ya. Kita ini orang informatika, ya, orang IT, ya, jangan sampai apa namanya menyepelekan, ya, mengeprekkan mata kuliah yang mampu matematika, gitu, ya. Itu pentingnya nanti, soalnya kenapa? Ya, kalau misalkan buat skripsi itu kepake.
Ya, apalagi kalau kita ini mau fokus ke data scientist itu matematikanya yo memang beratnya itu kepakainya seperti ini rekan-rekan. Ya itu. Kemudian ada juga lagi mata kuliah yang biasanya diperekkan sama mahasiswa Amikom ya. Itu contohnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini juga kepakai banget ya. Itu pesan saya itu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari atas ya, ini grafiknya yang ini tadi. Grafik ini tadi 3D plot ini kalau kita lihat dari atas itu seperti ini rekan-rekan. Ya. Nah, kalau di deep learning di jaringan saraf tiruan itu ada istilahnya epochs ya. Epochs itu apa namanya iterasinya. Nah, kalau di optimization algorithm sama smart intelligence itu ada istilahnya namanya generasi. Jadi generasi itu adalah epochs di deep learning di jaringan saraf tiruan. Nah, generasi misalkan karakteristiknya cara kerjanya OA sama SI ini mainnya keroyokan teman-teman ya. Jadi beda sama apa namanya deep learning ya, dia punya satu solusi itu diperbaiki terus menerus jadi hasilnya bagus. Tapi kalau apa namanya OA sama SI ini dia langsung mainnya keroyokan. Jadi digenerate banyak solusi, dari situ diadu, dilakukan seleksi mana yang paling optimal, mana yang apa namanya solusi yang paling bagus. Itu kalau karakteristiknya di OA sama SI gitu. Nah, kita bisa lihat di generasi ke-0 ya, artinya masih ke-0 masih belum apa-apa, itu belum ada titik-titik solusi belum ada. Nah, mulai dimasuk generasi ke-1 kita mulai bangkitkan solusi secara acak. Nah, ini juga karakteristik di algoritma optimasi sama di SI ya. Jadi solusinya itu dibangkitkan secara acak ya. Nah, posisinya misalkan ada di sini teman-teman ya, ada di sini, sini, ini dibangkitkan dengan beberapa solusi ya. Misalkan 15-20 solusi. Ya. Nah, ada juga yang misalkan mendekati apa namanya titik lembah ya ini ya, misalkan titik lembah, misalkan yang ini gitu. Ya, macam-macam rekan-rekan ya. Jadi apa namanya ini masuk di generasi pertama. Nanti kita lakukan seleksi lagi, evolusi lagi, masuk ke generasi ke N, itu misalkan generasi ke-30 itu jadinya seperti ini. Mereka sudah mulai ketemu lokal optimanya ya, lokal optima atau global optimanya. Ya. Ini tinggal nanti diterus-teruskan generasinya sampai kita atur sampai berapa N ya. Akhirnya mereka ketemu global optimanya. Global optimanya di titik puncak lembahnya ini. Ya, itu cara kerjanya algoritma optimasi kalau kita plotkan secara 3D plot seperti itu. Nah, itu rekan-rekan ya. Nah, saya mengamati beberapa banyak algoritma, terutama algoritma SI ya, Swarm Intelligence ya. Memang karena mengadaptasi behaviornya makhluk hidup ya, mayoritas atau kebanyakan tahapan-tahapan yang mereka kerjakan, tahapan-tahapan yang dilakukan, yang dibuat oleh si peneliti, itu contohnya mulai dari seperti ini. Generate random position XY atau solusinya. Nah, itu bisa kita lihat dari sini rekan-rekan. Ya. Di sini solusinya, solusi 1, solusi 2, solusi 3, solusi 4 dan seterusnya, itu posisinya ngacak. Ya, kalau koordinatnya di grafik itu XY-nya itu ngacak. Ya, koordinatnya misalkan solusi 1 1,0, solusi kedua 32,5 misalkan seperti itu. Jadi kan posisinya nanti dia kan bakal main koordinat itu titik-titik XY itu ngacak rekan-rekan. Ya. Oke, itu kemudian apa namanya, setelah itu dihitung fungsi objektif awalnya. Nah, ini yang tadi saya bilang fungsinya itu fungsi objektifnya itu dihitung. Jadi setelah solusinya tadi dibangkitkan secara acak, solusi XY-nya dia disubstitusikan ke fungsi objektifnya. Kita hitung skor awalnya itu seperti ini misalkan. Ya, substitusi di matematika kalian udah dapat ya. Jadi tinggal diinputkan aja ke fungsinya. Kemudian dari situ dia bakal lewat operator atau tahapan pencarian solusi global max min. Ya. Nah, operator atau tahapan pencarian solusi ini yang bakal terdiri dari beberapa banyak tahapan di situ di algoritma OA sama SI. Ya, misalkan kalau di genetika, algoritma genetika itu ada 3 sampai 4. Ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai operator atau tahapan pencarian solusi global max min. Kemudian setelah dilakukan seleksi segala macam evolusi seperti itu, kita hitung kembali fungsi objektifnya, ya. Apakah apa namanya
sudah ketemu lokal minima atau global minima maksimanya seperti itu, ya. Setelah itu kita lakukan elitisme. Elitisme ini misalnya gini rekan-rekan. Nah, saya lihat kalian bisa lihat di generasi pertama ya. Generasi pertama ini sudah dihitung fungsi objektifnya rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat fungsi objektif yang solusi pertama ini di generasi pertama ini yang paling bagus itu kan yang mendekati si lembah ya teman-teman ya. Yaitu ini ya, not ini ya, titik ini, titik solusi ini. Nah, solusi ini itu disimpan di elitisme. Kalau misalkan penerapannya di aplikasi di database-nya. Jadi yang paling bagus generasi sekian itu disimpan ke dalam database, disimpan dalam database dulu. Kemudian nanti sampai generasi 2 simpan ke dalam database, generasi ketiga simpan ke dalam database, terus generasi ke-30 disimpan ke dalam database juga. Contohnya yang paling bagus yang mana ya? Yang ini misalkan ini. Oke, itu ya. Terus generasi ke-60, generasi 60 ini udah pada ngumpul semua ya. Misalkan yang paling mendekati titik global optima atau bisa maksimal atau minimal itu yang mana? Misalkan titik yang mana di sini ya, yang untuk generasi 60. Jadi setiap elitisme, yang dimaksud elitisme itu setiap generasi solusi terbagus ya, solusi terbaik itu disimpan dulu. Ya. Sebenarnya ada cara selain ini, misalkan untuk generasi pertama ya, misalkan yang paling bagus itu posisinya 25,0 ya, misalkan 25,0. Nanti untuk generasi kedua misalkan 24,0, berarti kan masih di bawahnya ya. Nah, untuk posisi yang di generasi di bawahnya ini 24,0 ini dia hilang, nggak kesimpan dulu. Tapi posisi di generasi ketiga dia di atasnya ini, artinya kan lebih bagus dari generasi pertama yang 25,0 ini. Nah, ini di swap, dihapus. Ini bisa juga hemat memori juga ya ini ya. Tinggal implementasinya seperti apa elitismenya ini. Kalian bisa pakai elitisme ini atau enggak. Ada juga peneliti yang cuman fokus pada hasil akhirnya. Kita misalkan saya batasin generasinya sampai 1000 generasi misalkan ya. Kita cuma fokus ngelihat generasi ke 1000 hasilnya seperti apa yang paling bagus titiknya, solusinya di generasi 1000 itu. Kita ada juga seperti itu. Nah, kalau saya sendiri cenderung pakai elitisme ini, soalnya kenapa? Karena di sini kan mainnya kan di OA sama di SI ini kan mainnya keroyokan ya teman-teman ya, rekan-rekan ya. Nah, di situ nanti bakal banyak ada seleksi segala macam, operasi-operasi segala macam. Di situ nanti bakal ketemu, misalkan contohnya ada banyak kasus ya kalau kita nemu di topik OA sama SI ya. Misalkan solusi di generasi ke-25 ya, itu posisinya udah bagus, udah mendekati lembah atau puncak misalnya atau bukit ya. Tapi pas di generasi ke-61 setelah 61 itu malah turun rekan-rekan. Ya, turun, menjauhi lembah atau bukit. Nah, ini kadang yang juga jadi wah kok bisa gini ya gitu ya. Makanya itu elitismenya itu kita pakai. Yang posisinya udah di atas ini, itu kita simpan ke dalam database. Jadi nanti misalkan kalau kita lihat generasi terakhir, ini generasi terakhir posisinya udah mendekati lembah, tapi belum tentu. Misalkan generasi ke-900 pun itu udah paling optimal, itu juga bisa seperti itu. Itulah fungsinya elitisme. Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi misalkan elitisme fungsinya buat itu, tapi ini opsional. Banyak juga yang peneliti-peneliti di bidang OA sama SI mereka nggak pakai itu. Jadi kembali lagi mereka fokusnya di generasi terakhirnya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian generasi terpenuh yes or no ini modelnya kayak sama iterasi ya. Kalau misalkan udah 1000 udah berhenti. Jadi kita batasin juga. Gitu ya. Nah, itu karakteristik cara kerja mayoritas algoritma OA di SI, dan terlebih lagi di SI memang seperti itu ya. Itu nah, kita masuk ke lebih dalam lagi contoh algoritma OA sama SI. Saya ambilkan contoh algoritmanya OA, misalkan algoritma genetika ya. Nah, algoritma genetika Bapak Profesor John Holland ya, kemudian dia terinspirasi dari Charles Darwin.
kalau kalian yang seneng IPA dulu kemarin itu ada istilah mutasi kawin silang itu apa istilahnya Charles Darwin ya. Memang di situ dia mengadaptasi apa namanya seleksi alam ya. Jadi dari dulu zaman dulu ada dinosaurus, kok sekarang udah nggak ada, itu kan keseleksi ya. Nah itu diterapkan dalam sebuah algoritma genetika. Ini luar biasa banget algoritma genetika. Ini kalau di machine learning dulu, awal saya belajar apa namanya ML, saya belajarnya algoritma genetika. Memang apa namanya luar biasa algoritma genetika ini. Bisa tak katain algoritma genetika ini black box dalamnya juga. Sama kayak deep learning. Kalau mungkin orang-orang peneliti deep learning bilang DL ini black box itu. Algoritma genetika sebenarnya juga black box. Nah, kita nggak tahu dalamnya kayak gimana, tiba-tiba udah jadi solusi yang bagus gitu. Nah itu. Nah kalau di algoritma genetika, ya dia hampir sama, tapi seperti yang tak jelasin tadi, ya hampir sama juga tahapan-tahapannya. Ya, cuman di sini lebih rinci, lebih detail. Generate solusi awal secara acak, bangkitkan solusinya awal secara acak, kemudian encoding solusinya ini teknisnya, teknikalnya. Kemudian hitung fungsi objektif solusinya. Solusi-solusi yang tadi yang sudah dibangkitkan di awal tadi itu dihitung semua dulu secara fungsi objektifnya, kita injeksi, kita substitusi ke dalam fungsi objektifnya. Jadi ketahuan skor awalnya itu seperti ini. Jadi di generasi ke 0, di generasi ke 1 itu skor awalnya kayak gini. Habis itu lewat operator evolusi atau kalau di SI ya adaptasi dari tingkah lakunya makhluk hidup seperti seleksi orang tua. Ya, parent selection, kemudian kawin silang, crossover, mutation, ya itu ya istilahnya kalau di GA seperti itu. Kemudian setelah tahapan-tahapan itu dihitung kembali objektif solusinya. Jadi setelah dilewati evolusi seleksi kayak seperti operator demikian ya, itu dihitung kembali ya itu. Terus kembali lagi elitismenya yang bagus disimpan di database ya. Ini opsional sekali lagi ya. Kemudian dicek apakah generasinya sudah terpenuhi atau belum. Itu kalau di algoritma genetika seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh juga untuk yang SI ya, Fruit Fly Optimization Algorithm ya. Ini juga algoritma baru 2012-an baru dibuat sama orang Cina. Nah, itu saya herannya itu rekan-rekan ya. SI ya yang mengadaptasi farm intelligence, yang mengadaptasi makhluk hidup baik hewan sama tumbuhan, itu kalau nggak yang buat orang Cina ya orang India. Ya, sampai 2019-an akhir waktu saya masih di Amikom ya. Saya 3 harian itu stuck. Saya sama Bu Hartati waktu itu. Saya sempat tanya-tanya ya, meski posisinya buat tadi pas lagi lewat depan saya tanya, tapi 3 hari sebelum itu saya stuck karena kan SI ini kan Swarm Intelligence ini kan dia mengadaptasi tingkah hewan ya teman-teman ya. Ini saya mungkin bisa dikatakan hal tergila dalam yang peneliti lakukan ya. Jadi waktu itu saya stuck nyari hewan apa, atau nggak cuma hewan sih, atau tumbuhan yang belum dibuat SI-nya, pemodelan matematikanya gitu, misalnya gitu. Itu saya sampai stuck nyari. Kalau kalian pernah dengar apa itu undur-undur, ya undur-undur itu yang hidup di tanah itu kan sebenarnya kan binatang endemik Indonesia ya teman-teman ya, rekan-rekan ya. Itu pun di jurnal, di paper itu udah ada yang buat. Jadi kalau undur-undur itu namanya bahasa Inggrisnya itu antlion ya. Nah, antlion ini dia sudah dibuatkan algoritmanya namanya antlion optimization algorithm. Ya. Dia mengadaptasi dari behaviornya si undur-undur tadi. Jadi si undur-undur ini dia itu mangsanya itu sering memakan semut dengan membuat kayak kubah di tanah ya. Jadi nanti si semut tadi keperangkap di jebakannya itu terus dimakan. Nah itu cara dia mencari makan ya, cara dia sampai mampu ketemu makanannya itu si semutnya tadi itu dipetakan, dimodelkan dalam sebuah matematika namanya antlion optimization algorithm gitu. Nah ketika itu saya stuck nyari, wah sampai undur-undur aja udah udah dibuat sama orang Cina kalau nggak salah, atau orang India saya lupa. Nah Bu Hartati lewat depan saya gitu, kamu lagi apa ya, lagi sibuk apa? Saya lagi stuck ini begitu. Saya habis itu cerita, udah kita
Bu Tati ini ngasih sebuah saran, ngasih sebuah apa namanya sarannya itu nyeleneh sih memang sih, tapi saya anggapnya itu serius gitu loh. Gue ngopo kok orang golek tengu wayan, kok orang terpilih dari tengu gitu. Tengu ini kan apa namanya binatang kotor ya, kayak kutu ya, dia apa namanya sering apa namanya gigit di bidang di kemaluan pria ya gitu. Udah kan saya pas nganggur-nganggur apa namanya di rumah, saya browsing pakai HP, saya main HP kan, saya browsing tengu itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ternyata udah ada yang buat juga. Tengu itu bahasa Inggrisnya termites. Jadi ada di jurnal juga paper termites optimization algorithm. Itu sampai udah ada juga. Nah itu mungkin hal tergila di literatur review yang sampai kayak itu saya lakukan. Sampai sekarang pun saya juga nyari kontribusi di bidang optimization algorithm sama intelligence kayak gitu. Nah itu sharing apa namanya masa lalu saya seperti itu sampai seperti itu ya. Nah kembali lagi ke sini fruit fly optimization algorithm. Tahapan-tahapan ini pun juga hampir sama dengan di SI sama OA ya. Contohnya mulai dari generate posisi acak si lalat buahnya ya, fruit fly lalat buahnya itu kita generate berapa banyak populasi, misalkan ada 5 lalat buah, posisinya kita tentukan acak, misalkan ada yang di atas, di tengah, di bawah dan segala macam. Nah mereka ini mencari berdasarkan behaviornya tadi, mencari arah jaraknya pusat makanan yang mereka bisa makan itu berdasarkan smell-nya, baunya, kemudian distance-nya, jaraknya, pandangan yang mereka juga lihat, itu dibehaviorkan, dimodelkan matematika, ya. Itu udah ada rumusnya, kalian tinggal pakai aja. Kemudian hitung solusinya dengan fungsi objektif, ya. Kemudian elitisme, generasi terpandang apa enggak. Sekali lagi, yang kita pusat core-nya yang kita bisa pikirkan itu si fungsi objektif ini, ya. Itu yang bisa apa namanya saya share. Nah, kalau tadi saya di awal saya cerita ini ya rekan-rekan ya. Nah ini ya kasus analisa permasalahan sederhana optimasi ini ya, UMKM memproduksi abon dan segala macam ya. Nah ini kan kasusnya kan bagaimana mengoptimalkan laba apa namanya laba alvarian apa namanya dengan batasan kendala jangan sampai lewat fungsi kendalanya tadi, fungsi batasannya tadi. Nah, hal ini kalau di algoritma optimasi, di SI, di Swap Intelligence itu dinamakan knapsack problem. Knapsack itu apa namanya? Karung ya, karung goni, karung kayak beras. Bagaimana memaksimalkan karung yang cuma sekecil itu kita maksimalkan dengan apa namanya yang bagus-bagus, yang gede-gede, nggak cuma gede tapi kopong gitu. Nah, ini kasus riset umum di optimization algorithm dan Swap Intelligence. Knapsack problem, scheduling, ya, penjadwalan, shortest path problem, pencarian rute terpendek, rute tercepat, ya. Jadi sebenarnya algoritma konvensionalnya di shortest path itu kan ada juga atau Dijkstra. Nah kita pakai kan apa namanya OA ini sama SI. Misalkan algoritma genetika, TSP traveling salesman problem. Ada seorang salesman dia muter-muter beberapa kota. Itu maksimalnya supaya menghemat apa namanya biaya sama meminimalkan jarak. Itu yang kita optimasi, namanya traveling salesman problem. Vehicle routing problem tadi yang contohnya kantor pos tadi dengan kurir. Kemudian optimasi algoritma lain, nah itu ya. Nah ini adalah kasus-kasus riset umum di OA sama SI teman-teman. Ya, yang kalian mungkin bisa apa namanya bisa lihat di jurnal-jurnal ini udah menjamur, udah membanjiri paper-paper lokal yang paper-paper jurnal-jurnal lokal itu seperti ini teman-teman. Nah, saya ada juga pesan yang mau saya sampaikan di sini kalau kalian ingin bergelut di topik ini ya. Nah, sekarang ini apa namanya saya ambil dari referensinya Pak Suyanto ya. Sekarang ini yang lagi ngetren, yang lagi panas-panasnya, yang lagi hotnya itu ada apa namanya deep learning sama SI Nature Inspired Learning ya, Swap Intelligence ya. Reinforcement learning ini mungkin ini baru sedikit yang meneliti. Ini pun kalian bisa apa namanya kaji ya, reinforcement learning ya, RL ini ya. Karena baru sedikit, artinya kan masih banyak topik-topik yang belum terbuka ya, tersingkap di RL ini ya. Tapi sekarang lagi hot-hotnya ini DL sama SI sama OA ini. Nah, saingan ya. SI OA sama DL ini saingan ya. Bahkan pun apa namanya saya pun juga
saya bukan peneliti DL ya, nih. Saya nggak pernah riset di DL. Saya fokus cuma di OA sama SI. Saya nggak, meskipun nggak pernah riset di DL, tapi saya mengamati riset-riset apa yang bisa dilakukan dengan DL sampai puncaknya itu seperti apa. Ya itu saya juga ngamatin. Meskipun saya nggak pernah riset di DL, karena saya memang nggak konsen di situ teman-teman ya. Nah, bisa tak katakan saya sebagai orang yang risetnya di OA sama SI ini pun menganggap orang yang riset di DL ini bisa tak sebut itu saingan ya, rival ya. Kenapa ya? Memang udah diri saya seperti itu ya. Jadi tak anggap orang yang riset di DL ini rival. Nah, kapabilitas kemampuan deep learning dan tantangan peneliti di OA sama SI itu yang hampir semua kasus itu bisa kita selesaikan dengan deep learning. Ya. Di DL itu semua kasus hampir semua bisa, mulai dari klasifikasi, clustering, prediksi, object detection, computer vision itu semuanya bisa. Tapi ada beberapa kasus yang nggak bisa diselesaikan sama deep learning, misalkan scheduling, optimasi, software problem. Deep learning aja untuk optimasinya dia butuh algoritma optimasi. Ya, ini adalah kapabilitas kemampuannya deep learning dan kekurangannya deep learning ya. Ya, itu. Dan ini juga bisa kita sebut keunggulannya si OA sama SI, potensi-potensi yang bisa dibuat oleh si OA sama SI, algoritma optimasi tadi ya, swarm intelligence tadi ya, itu. Nah, maksud saya seperti ini teman-teman ya. Kita misalkan yang mau bergelut di bidang OA sama SI, di topik OA sama SI ini ya, maksud saya ini jangan cuman riset ini toh ya, riset umum seperti OA dan SI, knapsing problem, scheduling problem sampai yang tak sebutkan ini ya. Kita coba mulai berpikir, kita coba mulai keluar dari kotak kita, riset-riset keluar dari pakemnya seperti ini. Kita mulai ngarah ke riset-riset yang sering yang umum dikerjakan sama DL ini ya. Itu misalkan ada lossless compression ya. Lossless compression itu kalau rekan-rekan belum tahu bagaimana mengkompresi sebuah file, entah itu image, entah itu video atau sebuah file apapun ya, itu dengan algoritma genetika, dengan OA sama SI. Ya, lossless compression, ada image reconstruction. Ini image reconstruction pun dikerjakan dengan GA ini. Kemudian ada image enhancement. Image enhancement itu gini maksudnya. Misalkan ada sebuah image dengan resolusi pixelnya itu rendah, kualitasnya kecil. Nah, itu ditingkatkan dengan OA sama SI ini. Ya, ini pun sampai dibuat seperti ini. Ada yang riset seperti ini, meskipun jarang banget. Ya, saya juga nemu beberapa paper yang sampai risetnya itu ke arah ini untuk OA sama SI. Ya, ada juga, ya udah cuma itu doang sih. Itu ya. Nanti kalian bisa ngisi presensi kalau di saya ya, detail-detailnya webinar Amikom itu. Oke, tak kira itu Mas Bayu. Oke, jadi teman-teman terima kasih Pak Rian atas materinya, materi yang sangat bagus sekali. Nanti habis ini kita ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Sebelumnya teman-teman minta tolong untuk melakukan presensi di bit.ly/webinar Amikom. Jadi tuh teman-teman yang di sini bisa tolong dituliskan di itunya Mas. Ini langsung ditulis aja teman-teman. Oke, saya itu ya, nanti ya. Screen aja Pak. Saya tulis di komentar aja ya nanti ya. Nanti biar ditulis sama panitia aja Pak. Oke, tak kira itu. Ya, yes. Hanya besar ya tadi webinar Amikom. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang di sini yang mau bertanya silahkan bisa tanya di slide. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak, ada 10 pertanyaan yang mungkin bisa nanti dijawab sama Pak Rian. Lumayan banyak. Oke, saya share dulu. Oke. Pertanyaannya yang mana ya? Ini Pak, sebentar saya share Pak. Ini ada di slide. Sudah keluar ya Pak? Oke, udah. Bagaimana cara menentukan jumlah generasi dan solusi? Ini bisa jumlah generasi kita tentukan secara bebas, Mas. Misalkan nggak ada batasan sih sebenarnya sih. Cuman kalau bisa lebih bagus ya. Karena kita kalau kalian yang sering riset di JST di deep learning, kalian kan tentukan epochnya kan terserah ya. Nah, itu sama aja di generasi di OA sama SI itu juga sama. Terus solusi
ini acak Mas. Kalian bangkitkan secara acak. Pak, kalau di bahasa pemrograman kan ada apa namanya ren ya itu ya, fungsi ren ya itu ya. Nah itu kalian bisa pakai fungsi itu. Tok bangkitkan secara acak, tinggal tok atur apa namanya berapa banyak yang mau kalian bangkitkan. Itu nanti seberapa banyak solusinya itu disebut populasi. Solusi dari sekian banyak solusi itu saya sebut sebagai populasi. Terus mau tanya Pak, apakah ada library yang bisa digunakan untuk melakukan optimasi? Sampai sekarang pun saya nggak pernah riset optimasi pakai library, Mas. Coba nanti Masnya browsing aja ya. Kalau misalkan Masnya mau pakai apa namanya TensorFlow, apa pakai apa namanya keras, coba cari aja yang ada di situ. Saya sendiri nggak pernah riset pakai riset optimasi ini pakai library, nggak pernah, Mas. Aku riset ya langsung apa namanya aja. Oke, Terus oke, Pak. bedanya Pak, optimasi ya. Ini Pak, ini yang tanya di chat di room kita yaitu Mas Andreas Chandra. Jumlah solusi yang biasa di set berapa Mas gitu Pak? Pertanyaannya. Itu yang di chat Pak, bukan jumlah jumlah solusi yang biasa di set berapa? Oke. Gitu. Macam-macam Mas Andreas ya. Bisa apa namanya 50-an, 100-an itu bebas, Mas. Tapi kan kita juga lihat apa namanya SDM punya kita ya, Mas ya. Apa namanya komputer kita ya, Mas ya. Laptop kita ya. Soalnya kan juga makan waktu di situ time komputasinya ya, Mas ya. Tapi selama ini nggak ada batasan, Mas. Mas Andreas mau apa namanya set solusinya sebanyak mungkin, mau apa namanya generasinya sebanyak mungkin, itu nggak ada batasan sama sekali. GA nggak apa namanya nggak mengharuskan ada batasan ini, itu nggak ada sama sekali. Itu. Oke, kalau gitu lanjut aja yang di slide 2 Pak, yang tadi yang kedua. Mau tanya Pak. Grid Search CV itu ya? Iya. Grid Search CV saya belum pernah dengar. Grid Search CV. Itu kayak library buat CV computer vision kah atau apakah? Saya belum pernah dengar. Cross validation kalau nggak salah. Itu. Oke. Gimana Pak? Suaranya kurang jelas, putus-putus. SI atau OA ada rumus bakunya yang bisa diotak-atik atau harus buat sendiri. Nah, ini tinggal kasusnya Mas. Misalkan kalau apa namanya kasusnya Mas Anonymous ini mau mengoptimasi algoritma apa namanya misalkan algoritma prediksi Mas ya. Misalkan Mas Anonymous ini punya algoritma prediksinya itu cuma segitu-segitu aja, terus mau apa namanya optimasi, berarti fungsi fitnessnya pakai rumusnya algoritma pakai rumusnya prediksi Mas. Nggak usah perlu buat fungsi objektifnya, langsung pakai si rumus prediksi tadi, langsung tok masukkan nanti keluarnya berapa, tok lakukan operasi apa namanya seleksi tadi segala macam, langsung tok hitung lagi fungsi objektifnya. Oke itu. Sebentar Pak, sebelum lanjut ini Mas Andreas masih tanya Pak tadi ya, lanjutannya yang pertanyaan yang tadi di jadi trade off-nya semakin banyak solusi, komputernya semakin lama ya. Iya banget, betul banget Mas. Apalagi soalnya memang nggak ada batasan di apa namanya di OADS ini pun. Saya mau buat solusinya sebanyak apapun itu bebas Mas. Saya pernah riset ya kemarin ya, itu memang laptop saya kentang Mas soalnya. Saya ngasih solusi 50-nya 100 ya. Mas Andreas mungkin bisa bayangin solusinya ada 50, generasinya 100. Ya, itu untuk mencapai apa namanya solusi yang optimal untuk apa namanya saya target solusi yang optimal untuk apa namanya algoritma yang mau optimasi. Itu 3 menitan, 5 menitan Mas proses komputasinya. Nah, itu. Mungkin kalau di DL yang pernah Mas Andreas riset mungkin lebih lama, saya nggak tahu. Yes, seperti itulah kira-kira. Oke Pak, sebelum kita lanjutkan nanti untuk pertanyaannya biar saya yang memilihkan aja ya Pak. Nanti Pak Rian tinggal saya bacakan aja, tinggal langsung jawab aja. Jadi kan soalnya ini pertanyaannya kan yang paling banyak like-nya yang kita bacakan dahulu gitu kan Pak. Oke Pak, bisa dengar Pak?
Yang mana ya? Ini Pak, selanjutnya saya bicarakan aja Pak. Yang ini Pak, apakah hyperparameter bisa diterapkan optimasi Pak? Contohnya pada algoritma KNN. Ini ada pertanyaan dari Mas Anonymous Pak. Yang ini Pak. Monggo bisa dijawab Pak. Yang saya hover ini Pak pakai mouse. Oke, mungkin ada masalah dengan connection. Oke, jadi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ke Slido-nya teman-teman ya. Slido.com, kemudian masukkan kodenya yang 82910. Oke, sambil menunggu itu ya, jaringannya ya. Halo Pak Rian, sudah bisa dengar kembali? Oke, jadi pertanyaannya ini Pak, dari Mas Anonymous. Apakah hyperparameter bisa diterapkan pada optimasi Pak? Contohnya pada algoritma KNN gitu Pak. Apakah hyperparameter bisa diterapin optimasi, Pak? Contoh pada algoritma KNN, itu ya? Iya, yang ini, Pak. Algoritma KNN, ini algoritma klasifikasi ya? Iya. Nah, gini, Mas. Saya kasih, clue ya, Mas. Algoritma apa aja yang bisa dioptimasi ya? Kalau Mas Anonymous ini punya sebuah algoritma, algoritmanya itu butuh parameter, tok masukin awal misalkan, terus hasilnya itu X. Terus tok ulang lagi, tok masukin nilai awal lagi, keluarnya Y, tok masukin parameter lagi inisial lagi, keluarnya Z. Itu berarti bisa dioptimasi, Mas. Intinya kalau misalkan kita rubah-rubah di awal parameternya, itu keluarnya beda, itu yang bisa dioptimasi. Nggak cuman KNN aja, misalkan K-means, kemudian algoritma prediksi seperti SVM, ya di parameternya di kernelnya, artinya yang bisa kita rubah-rubah itu bisa kita optimasi. Gitu. Terus Mas Gilang Aditya ya. Oke, yang ini Mas Gilang Aditya Pak, selanjutnya Pak. Ini pertanyaan bisa langsung dibaca aja, monggo Pak. Oke, jadi pertanyaannya bisa langsung saya jawab Mas Ayu. Ya, bisa Pak. Yang itu Pak, yang pertanyaan Mas Gilang. Oke, Mas Gilang Aditya. Seringkali proses optimasi terjebak pada nilai optimal lokal, min, max. Bagaimana cara mengatasinya sehingga bisa didapatkan nilai optimal global, min, max. Nah, ini kembali lagi ke tahapan-tahapan operasimu, Mas. Contohnya di algoritma genetika, Mas ya. Di algoritma genetika, itu misalkan ada contoh baku standar, ada contoh operator standar. Misalkan mutationnya atau crossovernya, ini mutation sama crossover swap. Nah, misalkan kita pakaikan itu di beberapa kasus tertentu, itu nggak bisa cocok juga, Mas. Nggak bisa jadi cocok terus jadi nemu solusi yang bagus, itu nggak cocok juga. Kita juga harus sesuaikan operator-operatornya sama di kasusnya itu. Ya, jadi kembali lagi ke operator-operatormu, Mas. Kalau solusimu min global min max pas tok peta kan jadi grafik ya, terus atau tabel mentok-mentoknya cuman nggak mendekati lokal paling ya cuman 27 28 28 27 kayak gitu ya. Nah, coba ganti operatornya, Mas, operasi di OA sama SI-nya. Saya yakin itu nanti bakal berubah. Itu. Oke Pak, lanjut saja Pak. Ini ada pertanyaan dari Kak Florence. Gimana memformulasikan function yang sesuai problem, terutama jika variabelnya punya constraint? Yang kedua, gimana tahu kalau solusinya sudah di min atau max global, bukan lokal? Seperti itu Pak, monggo bisa dijawab. Gimana memformulasikan fitness function yang sesuai problem, terutama jika variabelnya punya constraint? Constraint yang di sini maksudnya apa ya? Oke, constraint jadi maksudnya apa ya? Mungkin tak jawab aja yang pertanyaan kedua dulu ya, sambil saya nunggu yang constraint ini. Kak Florence bisa dituliskan di gimana tahu kalau solusinya udah di max atau min global bukan lokal? Nah, kembali lagi Mas, nanti Mas Florence ini pakai elitisme. Hasilnya tadi setiap generasi lihat buat tabel, lihat hasilnya yang paling optimal, misalkan maksimal ya, cari maksimal ya. Itu misalkan berapa? Misalkan kayak tadi deh, cuma 27, 28, 27, 28. Ganti operatornya jajal, Mas. Rubah operatornya. Kira-kira ada naik nggak? Misalkan ganti operatornya masih 27, 28, itu berarti udah kita sebut sebagai global. Ya, solusi global.
Oke, jadi tadi belum dijawab ya sama Kak Florence. Yang pertama tadi maksud dari constraint-nya bagaimana Kak? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Oh sudah tuh Pak. Oh, constraint. Batas itu, Pak. Batas bawah, batas atas untuk variabel Pak. Misalkan 0x34. Itu tinggal solusinya atau atur aja Mas. Jadi kan di apa namanya bahasa pemrograman kan ada toh range-nya mau kita atur ring-nya itu loh. Solusinya itu loh. Range-nya kan ada yang batas atas, batas bawah. Tinggal tok range atur aja, main itu aja. Range between 0 1. Berarti kan dia nanti kan bahkan ngeren di antara 0 sama 1, nggak bakal 0, nggak bakal 1, tapi di antara itu kan. Itu kalau misalkan mainnya batas atas, batas bawah. Itu. Jadi cukup menjawab ya Kak Florence ya untuk pertanyaan tadi, ada 2 pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Kak AC. Arti notasi X1, X2 di formula karakteristik, cara kerja OA dan SI. Nah, itu. Oke, ini saya apa namanya screen sharing lagi atau gimana biar tahu? Oke, boleh Pak, nggak Pak. Saya tak end sharing aja. Itu. Ininya ya, 1x2 ininya ya. Ini solusinya Mas, solusinya yang disubstitusikan. Jadi di ceritanya di grafik ini dia pengen mengoptimalkan 2 solusi X1 sama X2. Nah tadi kalau yang katanya Mas Florence itu tanya constraint tadi batas atas batas bawah, misalkan batas bawahnya 0, batas atasnya 34, tinggal tok range aja. Untuk yang X1 berarti 0 sampai 34 ketemunya berapa? Misalkan 7. X2 tinggal tok range between ketemunya misalkan 8. Kayak gitu. Jadi tinggal apa namanya tok bangkitkan hasil secara acak. Solusinya tadi. Terus solusinya nanti di tahap pertama tok inputin, tok substitusikan 7 masuk ke X1, X2 masuk 8. Terus dihitung-hitung, nanti ketemu skornya, solusinya, terus langsung kita lakukan seleksi, ya operasi-operasi kayak di seleksi parent, atau apa namanya, tadi yang di GA atau di SI tadi, terus kita hitung lagi, apa namanya, skornya tadi, solusinya tadi, itu udah, apa namanya, mendekati optimal, min atau max, ya, tinggal tok hitung aja. Itu yang kalau yang dimaksud X1, X2. Nah, ini sama juga kayak yang di sini, Mas. Nih, A1, A2, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Ya. Ini fungsi substitusinya ya. Kalau C1 plus C2 ini rumus bawaannya si peneliti ini. Ya, nanti Masnya browsing aja optimasi peringatan laba produksi ini, Coirin, NF. Dia pakai rumus ini. Ya, rumus ini rumus baku ini, C1, C2 ini rumus baku. Untuk ngitung labanya atau apa saya lupa. Artinya nanti yang kita cari itu A1, A2, A3, A4-nya. Kalau C1 sama C2-nya ini, dia di mana kan, arahnya kan ke sini tuh. Fungsi kendalanya ini lah. Itu, S1, A2, A3, A4, itu sama yang ada di sini. X1, X2 ya. Solusi yang mau kita cari. Nah, ini kan solusinya kan juga banyak banget ya, ini kan. Apa namanya, satu kromosom ya, satu kromosom, satu buah solusi itu kan bisa ada 4 gen ya, bisa ada X1, X2, X3, X4 ya, dan segala macam ya. Itu makanya nanti masih dibuat lagi populasinya, masih dikalikan lagi berapa solusinya. Itu kalau tadi saya menjawab tadi yang pertanyaannya Mas Andreas ya. Ini kan apalagi solusinya kita bebaskan, terus generasinya juga kita bebaskan, makanya juga makan time computation-nya di situ. Itu, tak kira itu untuk X1 sampai X2, apakah sudah terjawab? Kalau sudah, saya stop sharing. Oke, sebenarnya sudah Pak. Tapi ini Kak Florence ada lagi pertanyaan. Oh, jadi batasnya diterapkan saat mengenerate populasi? Oke, Iya, betul.
Batas atas batas bawahnya itu diterapkan saat kita membangkitkan ya. Generate itu membangkitkan solusinya. Ya. Jangan mikir membangkitkan itu Iya, membangkitkan. Kayaknya susah. Cuman pakai fungsi ran aja. Pakai fungsi ran kita bangkitkan secara aja. Random aja. Oke, Pak, mungkin bisa itu. Mungkin bisa di stop share, kita lanjut ke saya stop sharing. Ya, langsung pertanyaan yang di slide itu ya, Pak ya. Oke, sebentar. Oke, jadi yang selanjutnya tadi kan sudah yang pertanyaannya Mas AC ya, yang arti notasi X1 X2. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Sisi ya. Ya mungkin kok namanya Sisi AC gitu ya, tapi nggak apa sih. Yang pertanyaannya yaitu apakah optimasi dapat diterapkan untuk text mining dan apakah mempengaruhi fitur-fitur yang digunakan? Monggo Pak, bisa dijawab. Text mining, aku belum pernah riset di text mining. Kalau nggak salah text mining pakai algoritma klasifikasi juga ya untuk selection fiturnya ya. Ya, di selection fitur itu kita bisa pakai apa namanya algoritma optimasi. Nanti tak kira ada atribut-atribut yang nggak kepake, yang information gain-nya rendah, yang itu perlu dibuang. Tapi kalau labelnya ada banyak kan juga itu ya. Kita bisa pakai optimasi juga. Yang pasti clue-nya tadi dari saya, kalau misalkan parameternya itu kita set di awal, misalkan sebuah algoritma parameternya kita set di awal, terus nilainya di akhir X, kita set lagi parameternya di awal nilainya berubah lagi. Berarti itu clue-nya yang kita bisa optimasi. Itu kalau kalian nemu karakteristik algoritma yang seperti itu. Itu mohon maaf kalau text mining saya belum pernah riset. Nah, NLP saya nggak riset. Oke, lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya Pak. Kemudian ini Pak, ada rekomendasi buku untuk belajar konsep OA sama SI Pak? Oke, pakai referensiku si Pak Suyanto dari Tell You. Itu OA sama SI-nya katam itu. Katam itu. Dan di situ pun dibahas OA sama SI untuk classification problem, clustering problem yang jarang banget orang OA sama SI riset ya. Jadi kalau apa namanya trennya ya di OA sama SI ya, orang itu jarang banget pakai OA sama SI buat klasifikasi, buat clustering, apalagi buat prediksi ya. Biasanya cuma buat sorted path, knapsack, dan yang tak sebutkan tadi di itu loh. Itu dibahas di buku itu, Suyanto, algoritma optimasi. Itu. Oke. Bu Hartati ada bukunya kok, nanti kalau mau lihat-lihat. Oke, Pak, ini BTW di atas masih ada pertanyaan yang kelewatan, karena tadi kan dia di lag jadi naik ke atas ya, Pak. Pertanyaan sama Kak IC ini, Pak, bagaimana cara menentukan jumlah generation dan solusi, Pak? Apa sudah Oke, ini tadi yang udah jawab. Jadi jumlah generasinya sama jumlah solusi yang mau Mas AC ini buat bebas sekali lagi, Mas. Misalkan gini, Mas. Mungkin Mas AC pernah riset di JST ya, pernah riset di Deep Learning ya. Di Deep Learning kan kita mau buat epochs-nya sebanyak 1000. Itu kan bebas. Di GA pun juga gitu. Di OA, di SI pun juga seperti itu. Kita mau buat seberapa banyak pun bebas. Ya, misalkan saya tentukan golden section search ya, golden section search itu tak buat 1000 generasi ya, 1000 iterasi ya misalkan ya. Nanti bakal di GSS itu dia berhenti sampai generasi ke 1000 misalkan ya. Tapi nanti dia bakal konvergen di misalkan di 900 atau di 70 itu bisa jadi. Tapi nggak ada batasan kita mau buat generasinya sebanyak apapun. Solusinya apa lagi? Ya, solusinya itu kan berhubungan sama kasus yang mau kita optimasi ya. Kayak tadi yang Mas Florence yang tadi tanyakan, itu ada X1, X2, berarti kan solusinya kan di satu kromosom itu kan ada 2 gen, X1, X2. Terus yang saya tunjukkan di UMKM-nya itu kan ada 4, A1, A2, A3, A4. Ini kan gen 1, gen 2, gen 3, gen 4 dalam satu kromosom. Itu belum dibuat satu, ini masih satu solusi loh ini. Belum dibuat mau dalam satu populasi itu mau berapa banyak solusi itu belum. Itu sekali lagi itu. Jadi cara menentukan jumlah generasi dan nggak ada batasan sama sekali. Bebas, kita dibebasin. Cuman ya itu mainmu nanti di waktu komputasinya. Oke. Ini Pak, lanjut nih ada pertanyaan yang
terlupakan juga kalau dia di bawah terus tiba-tiba naik ke atas karena mungkin like-nya banyak. Pak, untuk UMKM apakah efisien jika diterapkan metode swap intelijen ini, Pak? Oke, kasus apa dulu? Kasusnya Kasusnya apa dulu kalau di UMKM-nya? Kasusnya mungkin penjualan gitu, Pak, atau mungkin nanti teman-teman yang merasa punya pertanyaan ini mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya, kasusnya kasus apa gitu. Tapi bagaimana Pak, secara general kasus apa saja yang mungkin bisa efisien diterapkan? Biasanya kalau arahnya yang mungkin Mas Anonimus sih masuknya ke UMKM bisnis ya Mas yo. Itu masuknya nanti ke knapsack problem. Bisa banget itu knapsack problem. Ini kan juga masalah kasus optimasi yang sederhana tadi, ya, yang di apa namanya saya tunjukin ini tadi, yaitu UMKM itu knapsack problem itu. Knapsack problem itu contohnya gitu. Knapsack itu kan karung ya, karung goni, karung beras lah, misalnya intinya kayak gitulah. Nah, dari banyaknya benda, banyaknya barang yang mau kita masukkan ke karungnya itu, kita pilihin, kita atur mana yang gede tapi bagus, nggak kopong gitu loh. Supaya apa, nggak salah pilih, nggak salah masukkan gitu loh. Terus gimana caranya satu karung itu cukup untuk banyak yang solusi yang bagus-bagus. Nah itu knapsack problem, Mas. Oke Pak, ini nanti ada lagi Pak yang pertanyaan selanjutnya. Ini langsung saya bacakan aja Pak ya. Jika dalam penelitian recommender system Pak, apa saja yang bisa dioptimasi? Contoh RS yang menggunakan collaborative filtering PCC. Oke, mungkin ini PCC bisa dijelaskan ya. PCC itu kalau pengetahuan saya ya percent correlation coefficient, Pak. Mungkin bisa dijawab, Pak. Recommender system, apa sih yang bisa dioptimasi? Aku belum pernah riset di situ. Recommender system. Yang pasti itu tadi sih, apa namanya, yang clue yang tak bilangin itu sih. Di recommender system ada parameter yang bisa di itu nggak? Diinisialisasi nggak? Misalkan ada ya, kalau kita pakai sebuah algoritma tertentu di recommender system ya, hasilnya berbeda-beda ketika kita running, ya itu berarti bisa. Itu bisa. Saya belum pernah riset di recommender system. Oke, lanjut saja Pak. Ini ada yang sedikit menarik Pak. Mungkin ini adalah mahasiswa semester akhir yang bingung skripsi ini Pak. Boleh minta saran untuk skripsi Pak yang berbau optimasi, apakah harus pakai algoritma lain yang dioptimasi atau langsung mengoptimasi masalah yang ada? Ya. Monggo, kalau apa namanya, baca paper ya Mas ya. Baca paper itu bisa di mana aja. Yang penting kan modalnya cuma HP ya. Sama install PDF reader Mas. Nah, kalau misalkan Mas Anonimus ini kesulitan cari masalah yang ada, ya, berarti cari masalahnya di paper aja. Nanti kan di situ ketemu. Yang penting itu mau coba paper Mas. Misalkan Mas Anonimus ini fokusnya di apa namanya prediksi Mas yo. Mas Anonimus fokus ke sebuah algoritma tertentu, misalkan SVM ya Mas yo. Aku seneng nganggo algoritma SVM tinggal prediksi. Tak waca-waca terus, tak baca-baca terus. Lama-lama aku semakin deep, makin dalam. Terus akhirnya aku nemu kelemahan di algoritma si SVM tadi. Terus akhirnya misalkan kelemahannya di inisialisasi alfa beta gamanya di kernelnya misalkan. Ya, itu kita optimasi bisa. Ya, itu tadi kalau misalkan Mas Anonimus kesulitan cari masalah ya. Tapi jangan cari masalah di kamus ya. Itu ya. Yes. Yang penting gelem maca paper Mas. Itu yang tak bilangin ke mahasiswa saya. Saya penting gelem maca paper. Baca paper itu bisa di mana aja. Pas tiduran, pas nunggu temanmu, pas nunggu jam masuk, baca paper. Cuman modal HP doang. Oke, ya. Mungkin ini sudah semua pertanyaan dibaca kan Pak. Mungkin teman-teman yang mau tanya bisa bertanya langsung aja ke slide-nya atau di kolom komentar, atau even mau langsung di itu ya Google Meet mau langsung ngomong gitu nggak apa-apa. Oke, dipersilakan. Pertanyaan sudah habis, mungkin dari Pak Aren ada tambahan Pak? Apa ya, pesan-kesan ya? Ini dari Bu Hartati, ada saran untuk mahasiswa Amikom Pak sebagai alumni. Saran? Ya ini sekarang saya mestinya ya sebagai alumni ini. Oke, gini Mas, kalau apa namanya, ya monggo ya kita majukan apa namanya riset data science di Amikom ya. Saya waktu kemarin di Amikom, saya berjuang 2 tahun ya, pegang
metodologi penelitiannya untuk memajukan riset data science-nya, karena memang kan saya alumni riset informatika, sebelum itu cuman gawe ini ya sistem informasi aku iki terus ya mung di apa jenenge ganti topik ketok kan cuma diganti apa namanya objek ketok. Nah dengan adanya ya, banyak teman-teman yang udah mulai apa namanya pentingnya riset arahnya yang pengujian teori ini, apalagi kita lihat riset Amikom, skripsinya Amikom sekarang udah mambu tesis ya, udah arahnya ke level-level S2 malah tak lihat di sini ya, itu udah bagus, oke ditingkatkan ya. Mulailah cari topik risetmu sendiri apa namanya yang kamu suka, yang jenengan suka ya, jangan semuanya itu dipelajari ya, fokus ambil salah satu aja ya, fokus ambil salah satu itu aja didalamin. Saya cuman bisanya cuman OA sampai sini dong, kalau ditanyain apa namanya rekomendasi sistem text mining itu nggak bisa ya, soalnya cuma fokusnya cuma ini dong ya. Nah itu maksud saya gitu, fokus satu aja ya, kalau bisa yaitu terus tok slice sampai bagus, tok apa namanya ya, risetnya didalamin, literatur reviewnya didalamin, nanti hasil itu nggak bakal nyanyatin proses kok ya. Kalau misalkan kalian beneran skripsinya beneran ya, apa namanya apa yang kamu kerjain itu beneran, itu nanti juga kalian cari kerja juga enak kok ya, itu ya. Soalnya kenapa udah ada alumni yang kemarin saya pegang apa namanya di Metopen udah jadi juga kok, banyak banget yang jadi itu saksinya Bu Tati itu. Itu Itu ada satu pertanyaan Pak, mohon dibantuin jawab Pak Rian. Oke, misalkan ada dua parameter yang saling berhubungan, bisa dioptimasi Pak. Apakah bisa langsung dioptimasi keduanya atau ada satu persatu? Dua parameter dalam satu algoritma ya Mas ya? Saya malah nggak tahu ada pertanyaan baru. Oh ya ada ini Pak, latest question ya Pak ya. Oke, bisa mungkin langsung dijawab. Dua parameter dalam satu algoritma ya? Tok chat ya iso Mas, via chat iya apa enggak? Iya tak anggap iya misalkan ya. Iya dianggap iya aja mungkin Pak. Oke, dua parameter dalam satu algoritma optimasi bisa banget Mas, nanti X1 X2 gitu aja, kayak tadi yang tadi tak tunjukkan itu loh Mas, X1 X2 itu kan apa namanya satu algoritma yang dioptimasi ada dua tuh, X1 X2, dua apa namanya parameter. Kalau di apa namanya SVM ya, itu kan ada kernel apa namanya alfa beta gamma atau sama apa lagi saya lupa, ada tiga itu ini toh. Nah, ini kan ada tiga ini teroptimasi langsung dalam satu algoritma langsung aja, nggak usah satu persatu, itu bisa juga. Oke. Ya, nah yang jadi masalah yang kalian mungkin bisa jadi tantangan topik riset di OA sama SI ini, kalau yang tok berusaha selesaikan itu permasalahannya lebih dari satu Mas. Jadi kita bisa sebut kasusnya ini nggak cuman algoritma optimasi biasa, tapi namanya algoritma optimasi multi objektif ya, multi objektif. Tadi fungsi objektifnya itu kan satu ya itu ya, tapi kalau di sini kan multi objektif ya, jadi fungsi objektifnya itu ada banyak. Contohnya gini, kalau di UMKM kita mau langsung mengoptimasi labanya sama jarak apa namanya distribusinya, misalkan jaraknya diminimalkan, ini kan langsung dua objektif ya. Nah ini bisa langsung dalam satu algoritma namanya optimization algorithm multi objektif. Nanti Mas Anonymous cari aja di GA udah banyak banget itu ya, genetic algorithm multi objektif. Nggak usah satu persatu Mas, langsung aja ya itu. Oke, udah Mas Bayu. Oke, sudah terjawab. Reconnecting. Oke, sudah terjawab ya. Oke, itu ya. Oke, sudah.
mengisi materi pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak sebelum kita akhiri Pak acara ini Pak. Udah itu aja. Oke. Oh iya, jangan lupa presensinya ya Dek. Ini Pak Rian membutuhkan untuk kegiatan pengabdian masyarakat beliau. Jadi feedback dari ilmu yang telah beliau sampaikan, saya kira kalian nggak keberatan lah untuk ngisi presensi yang hadir ya. Oke, untuk presensinya bisa diisi di bit.ly/webinar Amikom. Hanya besar, nanti biar di-share lagi sama panitia Data Center Series. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Rian dan juga Bapak Ibu dosen sudah hadir. Oke, terima kasih. Selamat menikmati hidangan Idul Adha ya, bagi yang sudah masak-masak. Oke, kita kurang lebihnya itu saja. Jangan lupa nanti teman-teman kita ada sesi yang kedua, yaitu kita akan membahas AI is industry. Jadi bagaimana AI di industri dan pematerinya juga dari yang di industri juga. Beliau juga merupakan alumni dari Universitas Amikom. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.